Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana nan di rantau nan di kampung kembali kita lanjutkan cerita-cerita kita. Patang ada kaji kita nan tasangkui terkait dengan himbauan MUI, himbauan pemerintah bahwa untuk melakukan ibadah di rumah, terutama untuk sholat Jumat, untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, patang ditanya de udah Musa atau udah Malin, baso pertanyaannya patang tuh kambo, tapi mbok kecian itu ndak ranah ambo ndak ahli di bidang itu. Ado nan alim di bidang fikih dan ado nan alim di bidang hadis, namanya adalah Buya Zulasfi Bagindo Fakih. Sebentar lagi beliau akan menjelaskan argumentasinya terkait dengan kasus yang ditanya ada Musa petang. Sesuai juga lah, Sesuai adalah Bagindo Fakih gitu dah. dari mamak lo lah. Kan yo betul dah. Anda ulang setik dah. Jadi. Pertanyaan anda petang singkit saja jadi. Oh, sebelum kan lah ada fatwa dari baik MUI pusat, MUI daerah, MUI kabupaten kota bahkan untuk melakukan atau mengambil rukhsah. Awak tidak perlu sembahyang Jumat di masjid, ganti saya sembahyang zuhur di rumah. Tidak perlu sembahyang waktu di masjid, ganti saja di rumah. Tetapi masih banyak masyarakat awak, meskipun di rantau ataupun di ranah, yang tetap nyocari masjid di mana yang bisa orang sembahyang. Nyocari jo masjid atau musala di mana orang sembahyang satu. Hanya bawa sejadah surang, hanya bawa hand sanitizer surang. Aku dah sen aku. Hand kalau bahasa Inggris itu hand sanitizer tua lo. Oke. Kok perlu dirulihan. Ayo duduklah kajiannya tuh Buya, argumentasinya baik secara fikih ataupun secara kajian hadis ya. Karena dek Buya nan fokus kajian situ. Jadi sebelum kaji dudukan rancang duduk dulu. Untuk kaji ada rancang duduk dulu. Sana kesadonya baik di kampung maupun di rantau udah Malin, Buya Malin keduanya Malin kuadrat cerita. Malin kuadrat, dia Malin. Jadi terkait yang ditanyakan Damalin tadi itu, ada masyarakat awak yang masih semangat ke musaji, jamaah di musaji. Sebenarnya kok perlu apresiasi yang pertama, karena itu ada semangat ibadah ke musaji itu bagus. Akan tetapi ada suatu kondisi yang mana awak tuh harus ikut pada suatu keputusan. Pada sisi lain seakan-akan keputusanku bertentangan dengan yang sebelumnya pernah lakukan, tapi sebenarnya itu sesuai pula dengan syarak karena berdasarkan pertimbangan itu. Pertimbangan itu ada pertimbangan, ada mafsadat, ada istilahnya doror, bahaya. Kalau diambil dalil dari Al-Quran yo contohnya ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan awak bertindak yang bisa melakukan tindakan yang sebenarnya membahayakan awak, berpotensi membahayakan awak. Bahaya aku bukan di jamaahnya itu, bukan awak di jamaah di musajinya itu bahaya, tapi ada potensi bahaya di situ, apalagi kondisi kini yang maraknya wabah COVID-19 atau corona kok. Nah, karena ikulah menjadi keputusan ulama, baku kumpul aja pada para ahli medis bahwa kini sedang terjadi sebuah wabah, yang wabah kok anda bisa mencari, Iya. Tidak tahu entah sedang melayang-layang dekat awak, entah sedang adu di tangan orang di sebelah awak. Atas pertimbanganku dan ancamannya adalah kesehatan, bahkan bisa nyawa pun, maka ulama mempertimbangkan itu harus diambil keputusan ditiadakan sementara sembahyang jamaah di musaji, bahkan sembahyang Jumat. Tapi masyarakat untuk kau ya Rasulnya apa ibadah do bagamu bisa pisahan dari masjid. Yang model cerita kita petang kita menangan informasi misalnya di masjid terdekat bahwa kita tidak melakukan sholat Jumat, tidak melakukan sholat jamaah. Itu rasul doa. Nah cuman kini rasul itu kini yang dipikirnya di masyarakat itu lah pemerintah lah yang salah kan. Itu kok yang tegasnya bagus ya. Tambah sih deh.
takut itu ke Tuhan. Takut itu ke Tuhan ya. Tidak corona kan. Nah tuh. Nah, iya yang paling krusial tuh ketika argumen wak takut ke Tuhan tuh. Tapi jangan takut ke selain Tuhan, tapi takutlah ke Tuhan. Yang pernah disampaikan argumen Buya Malim Petangko, yo kalau memang yo harus takut ke Tuhan, ya bersekandang aja sih ngom. Itu contoh Ya, yang paling ya. gampang. Tapi apakah takut ke selain Tuhan itu otomatis menjadi syirik? Enggak juga. Bahkan ada takut itu harus disuruh takut. Misalnya ada perintah. Ada perintah. Oke. Takut Ada perintah itu. ya. Ya. Kalau tidak takut kayak itu dapat membahayakan awak. Sementara membahayakan diri sendiri itu berdosa. Iya, iya. Berdosa di situ. Soalnya dalilnya banyak baik dari hadis. Contohnya Al-Quran tadi wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Di hadis pun ada. Meskipun ada sebuah hadis agak ini itu masalah secara umum dulu. Membahayakan. Ada riwayat la darara wa li dirar. Tidak boleh menciptakan, tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh saling memberikan kebahaya satu sama lain. Antara wak orang lain ya. Antara wak orang lain. Nah, contohnya kalau wak menyebur ke hal yang berbahaya, la darara, tidak boleh. La dirar, tidak boleh saling membahayakan. Mungkin awak tidak berbahaya tapi ada orang lain berbahaya. Awak tidak boleh masuk ke wilayah itu. Iya, iya. Nah, hadis nan iku sebenarnya secara kualitas sanad memang ada masalah, tapi Allah menjadi paten dalam kaidah fikih untuk menjadikan redaksi hadisku sebagai kaidah fikih. La darara li dirar itu salah satu dari kaidah fikih yang besar kamu dalam kajian Allah. Nah, mungkin nanti ada kesempatan untuk menjelaskan sih hadis-hadis yang menunjukkan bahwa keputusan ulama kini lah hado zaman dulu. Ada sebenarnya hadis-hadis yang mungkin awak angkat nanti. Oke. Itu dan sana kan nampak tuh dua perkaronya dijalain deh ahlinya kan. Pada mau jawab petang kan, ancak dijawab oleh ahlinya karena Kalau ahli enggak rencana cuma awak pun menukil dulu. jadi jangan menyeburkan diri awak ke jurang kemudaratan. Awak disuruh jo untuk menjaga-jaga diri. Suan-suan lah kau dah. Ayo. Kopi kau dah berdua. Tapi apa boleh bertanya kau? Besok orang masker kan diluang. Buat masker. Jadi ada dulu cerita sekolah. Kan sambil keluar sekolah cari kopi. Kan anjuran pemerintah keluar terus pakai masker. Di luar aku pakai masker sekolah. Dek lah masuk ke sekolah, itu enggak lah. Kita pada membuka kita lucu aja. Wah, sudah kopi bisa tengok yo. Iyalah. Yalah, mantunlah dulu segmen ko. Nanti kita lanjutkan untuk membicarakan argumentasi baik dalil Quran, dalil hadis yang akan disurahkan oleh Buya Aspi Bagindo Fakih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.